Tapi kalau visual, secara kasat mata kita melihatnya, berarti apa ya bersih? Ya? Oke. Apa? Nggak apa-apa, santai saja. Santai saja, kita ini diskusi. Sudah dirangkum semua, berarti kesimpulannya kelompok 7 menyimpulkan dari semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Itu yang namanya cari aman. Cari aman. Kalau kita masuk ke satu tempat, area yang memang bukan area terbuka, area tertutup, bagaimana perasaan kita kalau melihat coffee shop itu dibilang remang? Enggak. Dibilang terang? Dibilang ini enggak. Gimana perasaan kita? Apakah pencahayaan mempengaruhi persepsi kita mengenai kebersihan? Iya, mempengaruhi kan? Persepsi kita mengenai kebersihan itu dipengaruhi juga oleh cahaya, pencahayaan. Ya kan? Karena kita menganggap kalau namanya terlalu remang-remang juga, kita juga bingung gitu. Ini sengaja menutupi yang kotor atau gimana gitu, atau sok romantis atau gimana gitu ya. Ya kan? Jadi pencahayaan juga termasuk di dalamnya untuk menentukan persepsi kita mengenai kebersihan. Tapi kunci daripada kebersihan dimaksud dari uraian unit kompetensi ketiga ini adalah yang sesuai dengan SOP perusahaan ya. Nanti kan masing-masing itu sudah punya itu, begini standar bersih ya. Berikutnya itu mempersiapkan alat dan perlengkapan kerja. Tadi mempersiapkan area kerja, ini mempersiapkan alat dan perlengkapan kerja. Mesin kopi dan alat penggiling kopi dilakukan kalibrasi. Kalibrasi. Jadi tolong diingat rekan-rekan sekalian, di uraian unit kompetensi 3 lah disebutkan mengenai kalibrasi. Uniknya masuknya ke mengelola area kerja. Ya, mengelola area kerja itu kalibrasi justru masuk di situ, bukan mengelola peralatan loh dan perlengkapan, tapi masuknya di mengelola area kerja. Disinilah termasuk kalibrasi, ya. Terus pengujian produk dilakukan dari mesin dan alat penggiling kopi yang sedang dikalibrasi. Nanti di hari berikutnya kita akan membicarakan secara detail menurut masing-masing uraian kompetensi ini ya. Ini sekarang pembukanya saja. Nanti ada metodenya untuk melakukan kalibrasi. Yang ketiga, parameter hasil kalibrasi mesin dan alat penggiling kopi berdasarkan uji produk ditetapkan gitu ya. Jadi sudah ditetapkan dulu parameternya ya. Jadi supaya kita tahu apakah kalibrasi kita ini sudah masuk atau belum. Kalau kita bicara kalibrasi, berarti kita membandingkan sesuatu yang sedang di setting, sesuatu yang sedang disetel terhadap suatu standar, itu yang namanya kalibrasi ya. Ya kan? Jadi pembandingnya itu tentulah sesuatu yang sudah dipastikan bagus. Ya kan? Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi dalam kehidupan ini kita sering gitu. Kecenderungan kita adalah membandingkan diri kita dengan yang jelek, iya enggak? Iya enggak? Kecenderungan kita, kamu kok merokok? Aku baru merokok. Yang itu minum lagi. Jadi membandingkannya jangan begitu. Kalau kalibrasi tidak, membandingkan sesuatu yang bisa dilakukan upaya penyetelan dengan sesuatu yang sudah terbukti bagus. Itulah kalibrasi. Jadi kalau kalibrasi itu jarang sekali ya, sekali coba langsung on, jarang kan? Jadi sistemnya tuh trial and error. Tapi tidak apa-apa, semakin kita berpengalaman, semakin dapat kita nanti feelingnya. Oh, putar sekian, ini ya. Ya kan, Mas Christian sama Mas Said. Oh, gilingan, grinding kopi, untuk melihat kasar ataupun halusnya, gitu ya. Bilang kopi, terbilang kopi. Tapi saya paham maksudnya. Gestur, ya, ramah, gestur, sopan, tindakan. Oke, bisa diterima. Jadi bisa nggak seseorang itu sopan tetapi tidak ramah? Bisa. Contohnya, jangan cerita pengalaman pribadi ya. Sopan memang, tapi dia tidak ramah. Gimana Pak Franky? Dia sopan tapi tidak ramah. Ya. Oke. Berarti menurut Brother Franky, sopan itu orang-orang tertentu, pilih-pilih. Kalau sama Mas Rifki, saya harus sopan, ya. Tapi kita samakan dulu penyebutnya ya. Ramah dengan sopan. Yang pasti kedua-duanya kalau dibilang ramah dan sopan itu menyangkut etika kan?
menyangkut adab kan, ya kan? Ada orang yang